Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Wa huwallazi an amana bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'mati sakinati fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Fa sallallahu ala sayidina habibina wa qudwatina wa khatamul anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ikhwati fillah rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati naqadat allaha gharlaha min ba'di quwwatin ankatha. Shadaqallahul adzim. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini kita mulai rangkaian ibadah salat Jumat ini dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Selawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula disampaikan kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sidang salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat Al-Quran adalah Al-Quran menceritakan kepada kita tentang banyak kisah-kisah. Kisah-kisah ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita yang membacanya, agar kita yang mendengarkannya mendapat informasi tentang masa lalu. Yang masa lalu itu para sejarawan menyebutkan untuk menjadi pertimbangan kepada kita di masa-masa saat ini. Al-Quran juga menceritakan masa-masa yang akan datang. Prediksi-prediksi yang sebenarnya bukan prediksi, tapi sebuah cerita yang akan disampaikan sebelum kita menyampaikannya pada waktu tertentunya. Kisah-kisah prediksi ini agar kita lebih berhati-hati, agar kita lebih banyak memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak hanya merugikan kita sendiri, tapi merugikan orang banyak. Karena itulah sidang salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib dalam kesempatan yang mulia ini menyampaikan tentang sebuah kisah yang mungkin tidak pernah kita dengar ketika kita membaca Al-Quran. Kisah tentang seorang pemintal benang, seorang yang penenun benang, wanita yang bernama Riddah. Al-Quran surah An-Nahl ayat 92 menceritakannya kepada kita. Wanita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lama untuk mendapatkan jodoh suaminya. Atas kesabarannya Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir suami kepadanya. Tapi keberuntungan tidak berada di pihaknya. Laki-laki ini, suami ini hanya ingin mengambil hartanya saja. Bahasa kita sekarang, ingin mempelorotin hartanya saja. Singkat cerita, Riddah dan suaminya bercerai, berpisah. Karena memang sebuah keputusan harus diambil oleh Riddah. Tapi tahukah kita sidang sholat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, Riddah yang sebenarnya harus kecewa ini punya sebuah aktivitas baru dalam kehidupannya.
Pagi-pagi Riddah wanita muslimah ini pergi ke pasar untuk membeli alat tenun. Mungkin bisa berupa benang, bisa berupa jarum dan sebagainya. Ia tekun memintal benang ini, memintal tenunan ini, sampai pada waktunya dia harus beristirahat di waktu malamnya. Kisah ini menjadi unik karena Riddah yang sudah merapikan, sudah bekerja keras, sudah berusaha keras, gigih dalam memintal tenunannya ini, sebelum dia pergi beranjak untuk tidur, ia hancurkan seluruh pemintalannya tadi. Tidak cukup di situ sidang sholat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Riddah paginya pergi lagi ke pasar untuk membeli alat-alat baru dari tenunan-tenunannya tadi yang sudah dia hancurkan sehancur-hancurnya pada malam sebelumnya. Ia pintal lagi, ia rajut lagi, ia selesaikan lagi, tapi berulang lagi ia hancurkan sehancur-hancurnya usaha yang dia telah lakukan itu sebelum dia beranjak itu. Itu terus dia lakukan sampai Allah Subhanahu wa taala memanggilnya berpulang ke rahmatullah. Sidang sholat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita akan bertanya, apa hubungannya dengan kita hari ini? Dengan saya saat ini? Atau mungkin dengan kondisi kita hari ini? Kita baru saja ditinggalkan Ramadan yang mulia itu, yang penuh berkah itu, yang penuh ampunan itu. Lalu kita akan berkata dalam diri kita, dulu ketika Ramadan akulah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat tarawihku. Orang yang tidak pernah meninggalkan sedekahku. Orang yang tidak pernah melupakan membagi buka puasa bersama dengan orang-orang lain. Atau mungkin di antara kita, jangankan untuk hatam Al-Quran satu kali, lebih dari satu kali itu juga sudah aku lakukan ketika Ramadan kemarin. Pertanyaannya sidang sholat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, akankah seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan kemarin itu masih membekas di dalam diri kita? Kita mungkin akan mengatakan, kalau kemarin tarawih kita adalah tarawih yang tidak pernah bolong dalam 29 atau 30 harinya kemarin. Tapi pertanyaannya, memang bukan tidak ada lagi sekarang Ramadan, bukan tidak ada lagi tarawih saat ini, tapi akankah kita bertanya dalam diri kita, membekaskan tarawih kita kemarin dengan paling tidak ada kita laksanakan solat-solat malam kita, solat-solat sunnah kita. Seorang khatib pernah ditanya oleh khatib yang lain dalam kesempatan bincang-bincang ringan. Khatib pernah ditanya, berapakah umur khatib sesungguhnya? Lalu khatib menjawab, saat itu umur saya masih berumur 45 tahun. Pertanyaannya mungkin juga bisa dilakukan terhadap pertanyaan kita. Mungkin di antara kita ada yang sama 45, ada yang 50, ada yang 60, atau lebih, atau bisa lebih dari itu, tapi sesungguhnya kita adalah orang-orang dewasa. Pertanyaannya, akankah ketika kita berusia 20 tahun yang kemarin, dengan usia kita yang 40 sekarang, dengan usia kita yang 50 tahun sekarang, sama jumlah sholat duhanya tetap saja 2 rakaat sampai saat ini? Ataukah bacaan Quran kita memang adalah bacaan Quran yang tidak pernah selesai atau hatam dalam 1 bulannya? Padahal kemarin ketika kita Ramadan, kita bisa berjibaku, begitu semangat menghatamkan Al-Quran kita, bukan hanya sekali, bahkan 2 atau 3 kali. Pertanyaannya juga bisa kita lakukan, apakah sama infak kita di usia kita 17 tahun, waktu itu kita mungkin belum berpenghasilan, dengan sekarang diberikan kesempatan oleh Allah, dengan rezeki yang melimpah, jumlahnya masih tetap sama sidang sholat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akankah kebanggaan yang kita lakukan terhadap diri kita ini akan kita persembahkan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Infak kita adalah infak yang sama dengan kemarin.
Tilawah kita adalah tilawah kita yang kemarin. Mungkin kalau lebih bisa ekstrim, hafalan-hafalan Quran kita juga masih sama dengan hafalan-hafalan kita yang kemarin. Sedekah dan infak kita juga masih seperti itu. Mungkin juga perhitungan-perhitungan kita terhadap bantuan-bantuan kita terhadap orang lain, bukan hanya materi, juga masih sama dengan yang kemarin. Karena itulah sidang sholat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khotib ingin mengambil khutbah ini dengan judul filosofi benang kusut dalam beramal. Karena sesungguhnya kita sebenarnya sudah melakukan pemintalan-pemintalan kita yang baik di bulan Ramadan kemarin. Dan mungkin, dan bersyukurlah, mungkin di antara kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kesempatan untuk berhaji di tahun ini. Kesempatan 41 atau 40 hari ketika kita berada di sana, akankah itu sama dengan ketika kita akan pulang kembali ke tanah air? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita jawab dengan khutbah yang singkat ini, dengan 3 poin penting yang ingin khatib sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, bahwa kita memang harus melakukan sebuah evaluasi besar terhadap diri kita. Akankah amal-amal kita adalah amal-amal yang statis atau amal-amal yang turun, amal-amal yang tidak berdaya dari hari ke hari dengan pertambahan usia dan kesempatan kewenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sidang sholat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengkonsolidasikan semua kekuatan kita untuk mendapatkan nilai terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar pernah menyampaikan sebuah permintaan dispensasi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ini adalah orang yang sangat mudah tidur. Duduk sebentar saja pun aku bisa tidur. Lalu kata Abu Bakar, berilah aku kesempatan, sebuah kesempatan untuk dapat berbuat lain, untuk menggantikan sholat tahajudku yang tertinggal karena aku sulit bangun di tengah malam. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, yang kita tahu sidang sholat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar ini adalah hamba atau khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kata Rasulullah dijamin masuk semua pintu dari semua pintu yang tersedia dalam surga nanti. Pertanyaannya, akankah kita sama dengan Abu Bakar yang minta dispensasi hanya untuk lebih malu ketika dia tidak bisa bangun malam? Hari ini kita mungkin akan berbangga-bangga bangun di tengah malam kita, tapi bukan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk sebuah pertunjukan yang sebenarnya kita pun bisa mengatur waktunya sebelum kita melakukan atau melihat pertunjukan yang menyenangkan dalam hati kita itu. Karena itulah Abu Bakar meminta dan disampaikannya kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, agar engkau tidak meninggalkan kesempatan itu, maka sholatlah engkau 3 rakaat sebelum engkau tidur. Itu akan menjadi lebih baik bagimu, dan ketika engkau dapat melaksanakan juga ketika engkau bangun tidur, itu juga paling baik bagi dirimu. Yang ketiga, sidang sholat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting yang harus kita lakukan, kita tidak hanya cukup mengevaluasi diri kita. Kita tidak hanya cukup mengumpulkan potensi-potensi kebaikan kita. Yang terpenting adalah sesungguhnya beramal itu lebih baik, lebih menyenangkan, lebih asik kalau kita bersama-sama. Kalau kita bisa melakukan musyawarah tilawatil Quran di tingkat kecamatan kita, di tingkat kabupaten kita, mungkin di tingkat nasional kita, akankah seminimal mungkin kita bisa melakukannya paling tidak di dalam rumah kita, paling tidak di kantor-kantor kita? Mungkin kalau kesempatan-kesempatan itu tidak bisa kita lakukan dalam skala-skala yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sebuah rasa tidak peduli kita terhadap amal-amal kita, yang sesungguhnya kalau kita evaluasi, akankah menambah kebaikan bagi kita, akan menjadi nilai poin negatif terhadap diri kita. Sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nahl ayat 92 tadi, yang artinya, akankah engkau seperti wanita yang telah memintal benang dengan baik, dengan sebaik-baiknya, lalu dia hancurkan semua yang telah dia lakukan kebaikan-kebaikan itu? Pertanyaannya juga sama dengan kita.
Akankah Ramadan kita yang baik kemarin menurut diri kita, akankah kita hancurkan amalan-amalannya tanpa memiliki bekas dalam diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.